Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Nabila Rosyana dari program studi Tadris IPS kelas B dengan NPM 24010700026. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai pengantar pengolahan citra dengan mata kuliah pemetaan dan penginderaan yang diampu oleh Bapak Krisna M.Com. Baik, materi pertama yaitu pengertian. Citra adalah representasi visual dari suatu objek yang ditampilkan dalam bentuk gambar. Nah, objek ini tuh bisa berupa manusia, benda, pemandangan, atau bahkan bagian dalam tubuh yang tidak dapat dilihat secara langsung. Citra umumnya digunakan untuk menyampaikan informasi visual sehingga dapat dipelajari, dianalisis, atau sekedar dilihat. Selanjutnya ada jenis-jenis citra. Yang pertama ada citra analog. Citra analog yaitu citra yang masih berbentuk asli atau sinyal cahaya dan belum berbentuk angka. Citra ini tidak bisa langsung dimasukkan ke komputer. Dia harus melalui proses digitalisasi dulu, misalnya di-scan atau difoto. Contohnya itu seperti foto dari kamera jadul yang masih memakai roll film dan contoh gambar di televisi tabung. Jadi secara sederhana, citra analog itu gambar asli yang belum berubah jadi data komputer. Yang kedua ada citra digital. Citra digital yaitu citra yang sudah diubah menjadi angka-angka, diskrit, dan terdiri dari piskel. Citra digital bisa disimpan, diolah, atau dikirim lewat komputer dan HP. Biasanya formatnya itu JPG, PNG, BMP, TIFF, dan GIF. Jadi secara sederhananya, citra digital itu gambar yang sudah diubah menjadi data angka sehingga bisa diolah oleh komputer. Contohnya itu foto dari kamera HP, gambar hasil dari scan dokumen, dan foto profil di media sosial. Citra digital ini masih dibagi lagi menjadi 5. Yang pertama ada citra binar, yang kedua citra grayscale, dan yang ketiga ada citra berwarna atau RGB, dan yang keempat ada citra multispektral, dan yang kelima ada citra medis. Yang selanjutnya ada sumber citra. Jadi citra itu dapat diperoleh dari berbagai sumber. Yang pertama ada kamera digital, fotografi, dan yang kedua ada scanner, seperti dokumen atau foto, dan yang ketiga ada satelit, di mana citra penginderaan jauh, dan yang keempat ada alat medis, seperti X-ray, MRI, CT scan, dan yang kelima ada komputer grafis, hasil render, animasi, atau games. Selanjutnya, tujuan pengolahan citra. Jadi tujuannya itu, yang pertama, meningkatkan kualitas gambar, yang kedua, mengambil atau mengekstrak informasi penting dari citra, yang ketiga, mengurangi gangguan atau noise pada gambar, dan yang keempat, memanfaatkan data gambar supaya lebih kecil ukurannya tapi tetap jelas. Dan yang kelima, mempermudahkan analisis lebih lanjut pada berbagai bidang seperti medis, industri, pertanian, dan keamanan. Selanjutnya, manfaat pengolahan citra. Pengolahan citra sangat bermanfaat di berbagai bidang kehidupan. Yang pertama, di bidang medis, membantu dokter membaca hasil pemeriksaan dengan menggunakan X-ray, CT scan, atau MRI. Yang kedua, bidang keamanan, digunakan seperti sistem pengenal wajah atau face recognition. Dan yang ketiga, di bidang industri, dapat mengontrol kualitas produk, misalnya memeriksa keretakan pada keramik atau pipa. Dan yang keempat, di bidang pertanian atau lingkungan, dapat digunakan dalam analisis lahan menggunakan citra satelit dan mendeteksi kerusakan hutan atau banjir. Yang kelima, di bidang sehari-hari atau hiburan, dapat juga digunakan dalam filter foto di media sosial seperti Instagram dan TikTok. Selanjutnya ada tahapan umum pengolahan citra digital. Yang pertama ada akuisisi citra. Nah, tahap pertama ini adalah mengambil citra dari dunia nyata menggunakan sensor, kamera digital, scanner, atau perangkat lain. Hasilnya bisa berupa citra digital yang siap diproses. Contohnya itu seperti foto dari kamera HP, hasil scan dokumen, dan citra satelit.
Dan yang kedua ada praproses. Praproses digunakan untuk meningkatkan kualitas citra agar lebih mudah dianalisis. Nah, langkah ini tuh biasanya melibatkan dengan menghilangkan noise atau gangguan, lalu mengatur kontras dan kecerahan. Contohnya itu seperti foto buram diperjelas dan warnanya diperbaiki. Dan yang ketiga ada segmentasi. Segmentasi ini proses memisahkan objek utama dalam citra dari latar belakangnya. Tujuannya itu agar fokus hanya pada bagian penting. Dan metode segmentasi ini bisa berupa deteksi tepi atau thresholding. Contohnya itu pada citra wajah. Segmentasi memisahkan wajah dari background. Yang keempat, representasi dan deskripsi. Jadi setelah objek tersegmentasi, objek tersebut perlu direpresentasikan dalam bentuk fitur atau ciri khas. Nah, deskripsi itu meliputi ciri seperti bentuk, warna, dan tekstur. Tahap ini penting agar komputer bisa mengenali objek. Yang kelima ada ekstraksi fitur, yaitu mengambil ciri-ciri utama dari objek yang akan digunakan untuk analisis lebih lanjut, misalnya pola sidik jari, kontur wajah, dan plat nomor kendaraan. Yang keenam, klasifikasi dan pengenalan, tahap di mana citra atau objek dibandingkan dengan database atau model tertentu untuk mengidentifikasi apa objek tersebut, seperti sistem Face ID mengenali wajah pemilik HP. Lalu ada interpretasi, yaitu hasil pengolahan citra digunakan untuk mengambil keputusan, seperti dokter menggunakan citra MRI untuk menentukan diagnosis, lalu sistem lalu lintas mendeteksi pelanggaran dari kamera CCTV. Baik, demikian penjelasan materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.